Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami yang berjudul Pengenalan Ekspresi Wajah Pengunjung Toko Menggunakan Algoritma CNN. Bisa next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Riyadi dengan NIM 16322 Saya Hector Alianza Putra dengan NIM 163221012. Saya Ahmad Alif Mazumi dengan NIM 163221015. Nama saya Muhammad Altima Sarya Pranata dengan NIM 163221045. Oke, bisa next. Oke, untuk latar belakang dari laporan ini yaitu karena kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengaruhi berbagai aspek dari kehidupan kita, termasuk interaksi dan komunikasi manusia. Dan interaksi ini menjadi penting untuk saat ini. Lalu berdasarkan ide-ide tersebut, kelompok kami akhirnya mengembangkan sebuah sistem artificial intelligence yang menggunakan algoritma convolutional neural network untuk mengenali ekspresi wajah melalui kamera. Lalu untuk remasan masalah yaitu bagaimana metode analisis ekspresi wajah pengunjung toko yang ditunjukkan melalui kamera. Lalu untuk tujuannya yaitu mencari metode analisis ekspresi wajah pengunjung toko yang ditunjukkan melalui kamera. Lalu untuk manfaatnya yaitu bagaimana metode yaitu mengetahui analisis ekspresi wajah pengunjung toko yang ditunjukkan melalui kamera. Dan untuk batasan masalahnya yaitu analisis yang dilakukan hanya mempertimbangkan ekspresi yang ditunjukkan dari wajah saja, yaitu marah, jijik, takut, senang, netral, sedih, kaget, dan tidak mempertimbangkan faktor lain seperti gerak tubuh dan juga perkataan pengunjung. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan umum, ada deep learning yang merupakan artificial neural network, memiliki jaringan neuron yang sangat kompleks yang mirip dengan otak manusia. Deep learning juga dikenal sebagai deep structure learning, irrational learning, atau deep neural learning. Adalah teknik pembelajaran yang menggunakan berbagai transformasi nonlinear. Deep learning juga dapat dianggap sebagai gabungan pembelajaran mesin dengan AI. Lalu ada Convolutional Neural Network atau CNN yang merupakan salah satu algoritma pada deep learning. Dirancang untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam kategori Deep Neural Network yang dapat mendeteksi, menganalisis, mengenali objek pada gambar yang merupakan vektor besar yang akan mencirikan jaringan dengan berbagai parameter. CNN terdiri dari 3 jenis lapisan dengan lapisan konvolusional, lapisan pooling, dan lapisan terhubung sepenuhnya atau fully connected layer. Lalu ada facial expression recognition yang merupakan pengenalan ekspresi wajah yang melakukan pendekatan untuk mengidentifikasi emosi manusia melalui mimik wajah manusia. Lalu ada image detection yang berfungsi untuk mendeteksi objek atau mengenali gambar yang berasal dari gambar digital atau video. Deteksi gambar memiliki aplikasi dalam berbagai bidang fisik komputer. Kemudian untuk penelitian terdahulu, pada metode yang digunakan pada penelitian implementasi Convolutional Neural Network CNN untuk klasifikasi ekspresi citra wajah yang ditulis oleh Denny Alamsyah dan Diki Pratama pada tahun 2020. Itu mencakup metode Convolutional Neural Network yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi wajah melalui pixel. Dalam hal ini, fitur wajah dapat ditentukan melalui sejumlah proses konvolusi yang dilakukan pada gambar. Ini tentunya berbeda dengan penggunaan ekstraksi fitur lainnya, di mana bentuk ekstraksi fitur yang tepat harus dipilih untuk menjelaskan objek wajah tersebut.
Lalu ada bab 3 bagian pembahasan dan analisis data. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tadi, maka dibuatlah program untuk mengenali emosi menggunakan wajah pengunjung toko. Dataset yang kami dapatkan itu dari Kaggle. Dataset tersebut berisikan data gambar yang menunjukkan ekspresi wajah marah, jijik, takut, senang, netral, sedih, dan kaget. Dan membuat program ini, kami membaginya menjadi 2 program, yakni program untuk mengkonversi dataset ekspresi wajah yang disimpan dalam format CSV menjadi gambar-gambar yang disimpan dalam direktori terstruktur berdasarkan emosi dan set, trend atau tes. Lalu ada program kedua untuk melatih model deteksi emosi wajah menggunakan gambar, menampilkan hasil prediksi emosi secara real time menggunakan kamera, dan menunjukkan plot kurva akurasi dan loss selama pelatihan dan validasi model klasifikasi emosi wajah. Sebelum kita memasuki bab analisis data, berikut ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya program tersebut berjalan. Yang pertama sini ada program untuk mengkonversi dataset yang dari Kaggle berupa CSV tadi. Setelah itu kita masuk ke program kedua. Di sini untuk melatih datasetnya, lalu juga menampilkan plot dan juga menampilkan ekspresi apa yang kita sedang jalani dalam bentuk kamera. Berikut ini ketika program dijalankan. Ya, seperti yang bisa dilihat sekarang wajah saya sedang netral. Lalu jika saya menunjukkan gigi, maka saya terlihat senang. Lalu jika alis saya agak sedikit ke bawah, maka saya menunjukkan ekspresi marah. Oke, lanjut ke bagian analisis data. Seperti yang telah dibahas pada bagian pembahasan, dataset kami menggunakan dari Kaggle dan juga totalnya berjumlah sekitar 7.178 gambar ekspresi wajah. Namun dataset tersebut tidak bisa langsung digunakan dan harus disimpan dulu dalam format CSV. Lalu setelah diubah formatnya, dataset tersebut diolah menjadi gambar yang disimpan dalam direktori terstruktur berdasarkan emosi dan set, trend, atau tes. Berikut ini contoh dataset ekspresi wajahnya yang kami dapatkan dari Kaggle. Lalu ini datasetnya ketika diubah dalam format CSV. Dan juga ini plot kurva akurasi dan loss yang kami dapatkan setelah program dijalankan. Seperti ini keterangannya. Ini untuk plot akurasi yang berada di sebelah kiri tadi. Lalu yang ini plot loss yang berada di sebelah kanan. Berikutnya masuk di bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Saya lanjut. Kesimpulan dari apa yang kita dapatkan adalah algoritma pengenalan wajah memiliki banyak potensi apabila kita kembangkan lebih lanjut.
Akan tetapi, kelemahan dari algoritma ini adalah tingkat akurasi yang rendah, karena adanya kemungkinan wajah dari target yang diamati tertutupi sehingga tidak dapat diamati oleh sistem. Selain itu, tidak setiap individu dapat dinilai hanya berdasarkan ekspresi yang ditunjukkan oleh wajah mereka saja. Lanjut. Untuk bagian saran, untuk meningkatkan tingkat akurasi dari algoritma yang sudah dibuat, kita dapat menambahkan algoritma tambahan seperti algoritma pengenalan gestur tubuh, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan akurasi dari algoritma yang sudah ada secara signifikan. Ya, lanjut. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.